Halo, selamat malam pemirsa. Polri menetapkan mantan petinggi FPI Munarman sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme pasca penangkapan yang dilakukan Densus 88 Polri di rumah Munarman kemarin sore. Polisi menyebut Munarman terkait dengan kegiatan baiat kepada ISIS di 3 lokasi berbeda, Jakarta, Makassar, dan Medan. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah berkas markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat dan menemukan berbagai benda termasuk bahan pembuat bom yang mirip dengan bahan peledak yang disita polisi saat penangkapan teroris di Condet, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Pertanyaannya, seberapa jauhkah keterlibatan Munarman dalam jaringan teroris ISIS dan apa kaitan temuan bahan pembuat bom dengan aksi terorisme di Indonesia? Inilah Prime Talk selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Penangkapan terhadap saudara Munarman di rumahnya di perumahan Modern Hill, Pamulang, Tangerang Selatan terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar dan mengikuti bayat di Medan. Dia datang dalam rangka diundang untuk mengisi seminar soal konstelasi politik global waktu itu. Kan masalah habis itu mereka melakukan baiat di Makassar itu, masa Pak Munarman yang disalahkan? Kan dia diundang untuk acara seminar. Seminar selesai, udah. Ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aston yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi. Informasi dari pihak Petamburan kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC. Pemirsa, apakah menghadiri 3 kegiatan baiat ISIS cukup kuat untuk membuat Munarman ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme? Telah bergabung dari luar studio adalah Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto, dan juga Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib. Selamat malam, Pak Beni, Mas Ridwan. Pak Beni, sudah tersambung? Sudah. Oke. Pak Beni, penangkapan Munarman ini kan memunculkan pro kontra ya. Pihak yang kontra mempertanyakan kenapa Munarman yang merupakan mantan sekretaris umum FPI harus ditangkap. Apakah untuk menutupi berita-berita lainnya termasuk berita tidak ditahannya 2 anggota Polri yang terlibat unlawful killing di kilometer 50. Bagaimana Kompolnas menanggapi penangkapan Munarman dan reaksi yang muncul dari penangkapan ini? Ya, kalau berbicara tentang pro kontra, hampir setiap masalah selalu ada. Dan itu hal yang biasa menurut saya. Saya ingin menyoroti khusus masalah tersangka Munarman ini. Kalau kita mencermati dari sejak munculnya di media tentang baiat di Makassar, sampai dengan hari ini, rentang waktunya cukup panjang. Pertanyaannya, kenapa begitu muncul tidak langsung ditangkap? Nah, ini menunjukkan bahwa Densus cukup hati-hati untuk mengambil langkah. Tidak tergesa-gesa, tidak sembarangan, tetapi perlu dukungan 2 alat bukti. Setelah diyakini, setelah gelar perkara, barulah diambil langkah penangkapan. Muncul pertanyaan, kenapa mesti ditangkap? Ya. Tentunya Densus ada pertimbangan tersendiri. Sebagai contoh beginilah, misalkan dipanggil, alasan tidak datang, dengan alasan berbagai macam, menunda, kemudian konferensi pers, itu malah justru menimbulkan kegaduhan tersendiri. Sementara alat bukti sudah cukup. Maka
diputuskanlah untuk dilakukan penangkapan. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa urusan Bayah kok ditangkap? Nah, pertama Makassar, kemudian muncul Medan, kemudian muncul UIN Jakarta. Ya. Dalam konteks ini, ketika Munarman berada di tempat sebagai seorang petinggi, yaitu sekjen dalam organisasi itu, tentunya punya pengaruh kepada para jajaran anak buahnya. Jadi kalau dikatakan di Makassar diundang, oke, satu urusan. Tetapi jejak digital bunyinya lain. Di situ ada bai'ah. Tentunya ada aturan organisasi. Oke. Ketika sang pimpinan tidak sependapat, tidak setuju dengan bai'ah itu, pasti dibubarkan atau dilarang. Tetapi justru dia hadir di 2 bai'ah berikutnya. Yang menjadi penting, bai'ah ini bai'ah pada ISIS. Kita semua tahu ISIS mengikuti paham takfiri, mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Di samping itu, aksi kekerasan yang dilakukan juga kita semua tahu. Ketika orang sudah berbai'ah, maka dia akan tunduk dan ikut mengikuti apa yang menjadi arahan, perintah, atau fatwa dari pimpinannya. Nah, disitulah tentunya kita semua juga tahu bahwa jadi, apa dampak Pak Beni, dari kalau bai'ah. menurut Anda tindakan yang dilakukan Densus 88 satu pastinya sudah terukur, tidak terburu-buru, pasti berdasarkan alat bukti. Kemudian yang kedua soal kehadiran seorang Munarman yang pada saat itu merupakan sekretaris umum FPI di kegiatan baiat, terlepas dari dia tahu atau tidak bahwa acara yang dihadirinya adalah acara baiat ISIS, pasti ada pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari kehadiran seorang Munarman. Saya ingin tahu pendapat dari Mas Ridwan Habib, apakah kehadiran Munarman dalam 3 baiat ISIS di Jakarta, Makassar, Medan cukup kuat untuk dijadikan alasan penangkapan Munarman? Boleh dijawab nanti Mas Ridwan, kita harus sudah terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Talk, pemirsa. Mas Ridwan, tadi pertanyaan saya, apakah kehadiran Munarman di 3 lokasi baiat yang berbeda, Jakarta, Medan, kemudian Makassar, ini cukup kuat untuk dijadikan dasar penangkapan dan juga penetapan tersangka? Ya, Mbak Zilvia, dalam penelitian kita sejak tahun 2003, Densus 88 itu ketika menangkap orang belum pernah ada vonis bebas di pengadilan. Jadi selama ini semua orang yang ditangkap, yang dijadikan tersangka kasus terorisme, itu pasti vonisnya bersalah. Artinya Densus 88 pasti punya bukti-bukti yang kuat sehingga bisa menangkap seseorang. Dan harus diingat bahwa sistem hukum penanggulangan terorisme kita itu sangat terbuka ya. Artinya sidangnya nanti juga terbuka, siapapun bisa nonton, media bisa meliput, dan bahkan ada mekanisme banding dan sebagainya. Berbeda misalnya dengan negara-negara di Timur Tengah. Kalau kita bicara misalnya Arab Saudi, bagaimana mereka terhadap irhabiyun atau teroris itu sangat keras ya. Ada hukuman cambuk di sana, bahkan bisa sampai pancung. Nah di kita ini kan relatif sangat-sangat terbuka. Di era demokrasi seperti ini, sangat-sangat terbuka sehingga siapapun yang tidak puas bisa melakukan fungsi kontrol di situ. Oke, Mas Ridwan, kalau menurut Anda kehadiran seorang Munarman yang kita tahu merupakan pentolan ex-ormas terlarang, ini apakah bisa dikaitkan antara apakah ini kerjaan oknum saja dari ormas terlarang tersebut atau memang ada kaitannya antara ormas terlarang dengan aksi terorisme yang dituduhkan? Ya, tindak pidana terorisme itu adalah tindak pidana perorangan ya. Yang disidikkan kepada Munarman itu adalah perorangan, bukan dalam kaitan korporasi. Memang ada jabatan-jabatan yang dulu dia pernah emban di organisasi sebelumnya. Nah nanti tentu prosesnya akan berjalan. Penyidikannya masih baru 2 hari ya, ditangkap kemarin. Jadi kita sebaiknya jangan berspekulasi. Saya sarankan baik kepada yang pro maupun yang kontra, sebaiknya ditunggu saja proses penyidikan itu. Sekali lagi, Densus 88 polisi itu
ada mekanismenya. Mereka juga diawasi oleh Pak Beni Kompolnas, diawasi juga oleh DPR, sehingga tidak mungkin kalau kemudian mereka misalnya melakukan rekayasa, pasti ketahuan lah kalau dalam era transparansi seperti sekarang ini. Berbicara soal rekayasa, Mas Ridwan, ada juga yang mengatakan bahwa Densus 88 itu menemukan, yang kita tahu menemukan serbuk dan juga cairan TATP, bahan peledak di markas FPI. Namun kuasa hukum dari Munarman mengatakan itu bukan bahan peledak, tapi deterjen dan juga obat pembersih toilet. Apakah memang ada ciri-ciri fisik yang mirip atau bagaimana, Mas? Ya, petugas yang melakukan penggeledahan itu kan Puslapfor ya, Pusat Laboratorium Forensik. Mereka ini adalah pihak kepolisian yang mempunyai kapabilitas di bidang kimia. Dan tentu dengan kapabilitas itu mereka akan bersaksi nanti di pengadilan sebagai barang bukti yang akan diperiksa oleh hakim. Tentu sangat berbeda unsur-unsur zat-zat antara TATP dengan misalnya pembersih toilet. Walaupun memang JAD ataupun ISIS itu punya manual bagaimana menciptakan campuran-campuran bahan peledak dari bahan yang ada sehari-hari. Bahkan dulu mereka punya manual, Al-Qaeda misalnya, ada manual namanya cara membuat bom dari dapur. Itu ada, jadi bagaimana dari gula pasir, mohon maaf nih dari air seni, itu bisa didistilasi dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, nanti tentu penyidikan akan berjalan, apakah memang itu sudah diracik, ataukah itu masih bahan murni, bahan mentah, itu kan nanti kita tunggu, Mbak Zilvia. Baik. Pak Beni, salah satu dasar penangkapan Munarman adalah video kesaksian dari Ahmad Aulia yang merupakan ex-anggota FPI yang juga mengikuti pembaiatan ISIS. Kita simak terlebih dahulu video testimoni dari Ahmad Aulia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulia. Tempat tanggal lahir saya Makassar 10 Maret 91. Saya ditangkap karena saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. Oke, Pak Beni, ada video testimoni dari ex-anggota FPI mengatakan dalam suatu acara di markas FPI di Makassar dihadiri oleh sekitar 100 simpatisan FPI, kemudian dihadiri juga oleh Munarman. Apakah video testimoni seperti ini bisa dijadikan sebagai dasar penangkapan atau paling tidak petunjuk awal untuk bisa menetapkan Munarman sebagai tersangka? Ya, tentunya kita kembali kepada kesaksian yang bersangkutan yang sudah dituangkan dalam berita acara. Ketika saksi itu lebih dari satu, itu sudah jadi satu alat bukti. Jadi ditambah lagi kesaksian lain yang kemudian bisa terkonfirmasi kebenaran peristiwa itu, maka itu sudah menjadi bagian dari pembuktian. Jadi nantinya video ini bisa untuk mendukung bahwa dia dengan sukarela memberikan testimoni itu. Tetapi yang kita pegang nanti adalah berita acara yang sudah dibuat oleh penyidik dalam konteks pengakuan di video tadi. Nah, ini tentunya tidak hanya satu, beberapa saksi yang sudah diperiksa. Demikian juga di Medan, demikian juga di UIN. Ditambah lagi dokumen-dokumen yang ditemukan, ketika memang ada relevansinya dengan pembuktian, itu akan memperkuat pembuktian itu.
Oke, terakhir Mas Ridwan, sampai sekarang Polri belum menyampaikan lebih jauh apa persisnya keterlibatan Munarman dalam 3 acara baiat tersebut. Apakah sebagai peserta yang ikut di baiat, penyelenggara kah, sponsor kah, atau apa? Perlukah polisi menyampaikan keterlibatan Munarman dengan lebih spesifik lagi agar penangkapan Munarman ini tidak berkembang menjadi isu yang liar? Saya kira tidak ada kewajiban dari kepolisian ataupun Densus 88 untuk menyampaikan itu. Karena ini kan ranahnya penyidikan ya. Nanti akan disampaikan berkasnya kepada jaksa dan jaksa yang akan membawanya ke meja pengadilan. Tidak ada satupun kewajiban Mbak Sylvia untuk menjelaskan itu, apalagi kalau sudah statusnya tersangka ya. Nah, saya setuju dengan Pak Benny tadi, ya pro kontra itu biasa. Tapi kita ingat Mbak Sylvia, dulu waktu penusukan Pak Wiranto, banyak yang bilang kalau polisi merekayasa kasus itu. Masa Menko Polhukam bisa ditusuk? Ini rekayasa kasus, ini sandiwara teroris, dan seterusnya. Tapi ketika 1 bulan yang lalu penusuknya divonis 12 tahun, mereka yang sebelumnya menuduh kemana? Mereka juga diam kan, nggak meralat tuduhannya. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru lah. Nanti kalau kemudian di pengadilan ada pembuktian di situ, nah baru kita tunggu vonis hakimnya. Daripada nanti salah lagi gitu. Baik, terima kasih analisa Anda Mas Ridwan Habib dan juga Pak Benny Mamoto telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.